Tapi kalau dapat kita memasuki kota Bukit Tinggi, sedikit aja ngomongnya banyak guyonnya dan orang akan enjoy. We have so many other things that you can go every Wednesday and every Saturday to our local market to just to taste some traditional food like lapet pisang, pisang kapi, karupet sanjay. What else? You name it, we have it. Nah, dari kota Bukit Tinggi menuju Batu Sangkar, kita singgah dulu sejenak di F1 Jagung Aina. Selanjutnya kita singgah ke pembuatan kopi tradisional Kiniko dan pisang sale yang hasilnya dapat kita lihat di workshop ini. They're working half time, part time. Oh yeah. So early in the morning they come over here. Afternoon have break time. Afterward, after the rains, organize the children to be going to Islamic school, then coming back and continue to work. So this Kiniko Enterprise, this is good for our customers. Welcome to our workshop, right? This is banana, the slices, and then the maple there. This is banana. There. Then a woman worker. Tempat digoreng. Bu, pisang. Dari tempat yang nyaman ini, kita juga dapat mencicipi harumnya rebusan kayu manis dan kopi hasil panen petani desa, dan juga rebusan daun kopi yang dikenal dengan kawa daun. Dan uniknya, meminumnya menggunakan gelas dari tempurung. Sementara itu, kita juga bisa menyaksikan keindahan dari alam Tabek Patah ini. Okay, satu dari one of you have to explain the way how you writing. Okay? Setelah kenyang makan di Pondok Flora ini, kita lanjutkan perjalanan ke Istana Basa Pagaruyung. Kira-kira luasnya lebih dari 3 hektar. Ini adalah areal pertama yang terdiri dari bangunan utama istana dan beberapa bangunan penunjang. Dimulai sebagai sebuah kerajaan Buddhis yang didirikan oleh Aditya Warman. Islam diperkirakan masuk itu abad ke-15. Berkembang abad ke-16 sehingga kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Pagaruyung itu 1560. Sultannya yang pertama itu namanya Sultan Alif Khalifatullah. Kita lihat dari bangunan foto Piliang, bangunan ini memiliki langgam 1, 2, dan ada lantai yang dasar di sana. Jadi sistem seperti ini menunjukkan sistem pemerintahan yang autokratis, berjenjang dan memiliki stratifikasi sosial. Balerong fungsinya itu lebih kepada tempat musyawarah. Jadi kalau orang berkumpul di sini ada posisi tinggi, menengah, rendah. Sistem pengambilan keputusannya tertutup hanya pada kalangan tertentu, makanya dindingnya tertutup rapat. Yang di sebelahnya adalah ciri khas dari kelarasan Bodhi Caniago. Lantainya dasar, tidak ada perbedaan tinggi di lantainya. Dinding juga terbuka lebar, menunjukkan sistem yang demokratis. Semuanya duduk pada posisi sama dan semuanya berhak mengajukan pendapat. Terlihat dari dindingnya yang terbuka lebar. Kalau kita lihat dari perbandingan rumah adat, kalau sebagian besar sistem Spoto Piliang ini banyak berkembangnya di Payakumbuh, makanya rumah gadang Payakumbuh itu banyak ciri khasnya rumah gadang Rajo Bagandiang kan, ada anjungannya. Tapi kalau di Bukit Tinggi kebanyakan sistemnya Gajah Mahal, karena style arsitekturnya itu Gajah Mahal ala Bodhi Caniago. Dia memicu perang saudara dari 1803. 1804 Istana Basa Pagaruyung yang asli terbakar habis. Nah kemudian 1821 kerajaan ini runtuh. Itu akibat dari raja kita itu meminta bantuan pada Belanda. Mereka minta bantuan pada Belanda sehingga kemudian terjadi penyerahan kekuasaan dari perempuan. Materi lokal, sistem residensi, ketika laki-laki dan perempuan menikah, laki-laki ikut masuk rumah keluarga perempuan. Dalam mengatur tempat tinggal dalam rumah gadang pun,
perempuan yang sudah menikah dan anak gadis yang boleh tinggal di sini. Dan anak laki-laki tinggal di mana? Mereka tinggalnya di surau. Surau ini sebenarnya sudah ada cukup lama, bahkan jauh sebelum Islam masuk. Ini cukup masuk akal karena mungkin sebenarnya fungsi surau itu lebih kepada rumah lajang, rumah bagi anak laki-laki lajang. Terus juga Megawati sama suaminya dapat gelar. Terus juga siapa lagi ya? Nah, ini dulu menteri-menteri juga pernah ada dapat gelar dari sini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam istana yang terdiri dari 3 lantai, 11 gonjong, 72 tiang, dan 9 buah ruang. Di lantai 1 ini kita akan mendapatkan beberapa buah bilik atau kamar tempat putri raja yang sudah menikah, diawali dengan yang paling kanan hingga yang paling kiri. Di samping itu juga terdapat singgasana. Disinilah Bundo Kanduang dulunya duduk sambil melihat-lihat siapakah tamu yang sudah dan belum datang pada saat rapat dan mengatur segala sesuatu di atas rumah. Di lantai 2 inilah disebut dengan Anjuang Paranginan, di mana tempat putri raja yang belum menikah tidur dan bercengkrama. Di sini kita juga bisa menyaksikan bagian belakang dari istana, seperti tempat yang kita lalui tadi, surau, Pincuran Tujua, dan rumah adat lainnya. Sementara di lantai 3 disebut dengan Anjuang Mahligai, tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja. Oke, sekarang kita sudah sampai di Danau Singkara. Sekarang kita singgah dulu ya. Danau Singkara merupakan danau tektonik yang terletak di antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Dan di danau inilah tempat perhentian terakhir kita untuk kembali pulang ke Bukit Tinggi. Kembali kita bersama-sama lagi. Sampai akhir waktu nanti.